Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Aziz Nurriza dengan NIM 223103. Ingin mempresentasikan hasil dari studi case 13 dari kelas analisis data multivariat kelas A. Untuk studi case kasus 13 di case 1 pra-processing. Adapun hasil data pemrosesan yaitu memeriksa dan mengoreksi nilai yang hilang. Untuk algoritma imputasi data yang digunakan, imputasi rata-rata aritmatika, serta memeriksa dan mengoreksi masalah varian 0, serta memeriksa dan mengoreksi nama kolom yang identik, serta memeriksa masalah peringkat, dan juga standarisasi data. Next, untuk yang pertama ada analisis model pengukuran atau outlier model, yaitu variabel KP, PP, dan KD dan serta KR memiliki nilai reliabilitas dan validitas yang baik, ditunjukkan oleh composite reliability di bawah dari 0,80 dan Consbeck alpha yang memadai. Nilai average, variance, extract atau disingkat dengan AV sebagian besar berada di atas ambang batas 0,50 atau mendekatinya, sehingga konstruk nilai cukup valid secara konvergen. Serta nilai R-squared pada masing-masing konstruk berkisar antara 0,299 hingga 0,528 yang mengindikasikan kemampuan penjelasan model berada pada kategori lemah hingga sedang. Selain itu, nilai VIF berada di bawah 3 menandakan tidak terjadi multikorelasi, serta uji normalitas dan unimodalitas menunjukkan hasil yang sama, sehingga data dianggap berdistribusi normal dan tidak memiliki masalah ekstrim pada distribusi. Secara keseluruhan, model memenuhi kriteria kualitas data dan layak digunakan untuk analisis lanjutan. Selanjutnya ada analisis model pengukuran atau outlier model. Untuk seluruh konstruk KP, PP, KD, serta KR saling berhubungan secara positif dengan nilai korelasi yang signifikan pada tingkat P kurang dari 0,001. Nilai akar kuadrat AV yang berada pada diagonal lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk menandakan bahwa setiap variabel memiliki validitas diskriminan yang baik. Hal ini berarti setiap konstruk mampu membedakan dirinya dari konstruk lain serta secara memadai. Dengan demikian, hubungan antar variabel signifikan dan model memenuhi kriteria validitas dan diskriminan berdasarkan kriteria Fornell-Lecker. Selanjutnya ada analisis model pengukuran yang dimana combined loading and cross loading. Hasil cross loading menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang seharusnya diukur, sehingga memenuhi kriteria validitas diskriminan. Hampir seluruh indikator memiliki nilai p-value lebih dari 0,05 menandakan bahwa indikator-indikator tersebut signifikan dalam menjelaskan konstruk masing-masing. Dengan demikian, model pengukur dapat dinyatakan valid dan indikator mampu mempresentasikan variabel laten secara konsisten. Lalu adapun analisis model struktural inner model, moderasi, patch, converge, and p-value. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa PP berpengaruh signifikan terhadap KP, yaitu dari nilai 0,336 dengan p-value 0,001. Sementara KD juga memberikan pengaruh signifikan terhadap KP di nilai 0,546 dan P kurang dari 0,001. Selain itu, PP berpengaruh signifikan terhadap KR dan KD juga memiliki pengaruh signifikan terhadap KR. Sebaliknya, pengaruh KP terhadap KR tidak signifikan. Secara keseluruhan, variabel PP dan KD terbukti menjadi prediktor yang kuat dan signifikan bagi KP maupun KR dalam model penelitian. Selanjutnya ada R-squared dan adjust R-squared. Untuk nilai R-squared
menunjukkan bahwa variabel PP, KD, dan KR mampu menjelaskan variabel KP sebesar 0,528, sedangkan PP dan KP menjelaskan KR sebesar 0,391 yang mengindikasikan kemampuan prediksi model berada pada kategori sedang. Reliabilitas konstruk dinilai baik karena composite reliability dan crossback alpha seluruhnya berada di atas 0,80. Meskipun beberapa nilai AVI berada di bawah 0,50, indikator tetap dianggap dapat memfleksikan konstruk dengan memadai. Untuk selanjutnya ada moderasi model GARPS untuk hubungan antar variabel, uji hipotesis pengaruh KP. KP terhadap PP berpengaruh positif signifikan. Artinya jika KP meningkat, PP akan meningkat secara nyata. Nah, untuk KP terhadap KD berpengaruh positif dan signifikan. Ini adalah pengaruh terkuat dari variabel KP. Untuk KP terhadap KR tidak signifikan dikarenakan nilai P lebih dari 0,05, maka secara langsung KP tidak mempengaruhi KR. Untuk kesimpulannya, variabel KP tidak dapat mempengaruhi KR secara langsung, melainkan harus melalui perantara mediasi variabel PP dan KD. Dalam istilah statistik menjadi mediasi penuh, full mediation, karena jalur langsungnya tidak signifikan, sedangkan jalur tidak langsung berjalan signifikan. Next, sudah masuk kasus 2, yaitu pra pemrosesan data. Adapun arahan dari tugas yaitu memeriksa dan mengoreksi nilai yang hilang, serta memeriksa mengoreksi masalah varial 0, dan juga memeriksa dan mengoreksi nama kolom yang identik, memeriksa masalah peringkat, dan yang terakhir standarisasi data. Untuk di kolom ini tahap validasi data, gambar ini menunjukkan langkah view accept pre-process data, yaitu tahap di mana penelitian diminta untuk memverifikasi apakah data yang diimpor sudah terbaca dan diproses dengan benar oleh software sebelum lanjut ke analisis utama. Data terstandarisasi, angka-angka di dalam tabel seperti minus 1,715 dan 0,530 dan lain-lainnya menunjukkan bahwa data mentah, biasanya skala Likert, telah diubah menjadi nilai standar. Hal ini terlihat dengan adanya angka desimal dan nilai negatif. Untuk uji asumsi dasar analisis SEM, rapot kualitas model penelitian, secara umum model ini dinyatakan fit atau layak dengan rincian sebagai berikut, yaitu signifikan model APC, ARS, dan AARS nilai p-value di bawah 0,05 menunjukkan bahwa konfidensi jalur dan kekuatan prediksi model ini signifikan secara statistik. Yang kedua, ada masalah multikolinearitas, yaitu nilainya di bawah 3,3, yang berarti sangat baik dan tidak ada masalah tumpang tindih dari antar variabel. Untuk yang ketiga, ada kebaikan model, di mana nilai 0,278 masuk dalam kategori medium karena berada di atas batas 0,25 namun di bawah 0,38. Berikutnya ada analisis model pengukuran, outer model. Kelayakan model dinyatakan fit digunakan karena konfiden jalur signifikan namun kekuatan prediksi model tergolong sedang dan diperlukan perhatian dalam menyimpulkan arah sebab akibat karena nilai NLB CDR masih di bawah standar. Yang kedua yaitu kualitas instrumen, kuesioner terbukti dan bebas masalah, multikorelasi. Meski demikian, validitas konvergen pada variabel PDM, INV, KK, dan ID tergolong lemah, namun masih dapat diterima untuk analisis eksplorasi. Yang terakhir untuk status data telah berhasil divalidasi dan distandarisasi
oleh sistem sehingga aman dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk hasil uji hipotesis, variabel KP terbukti tidak berpengaruh langsung terhadap KR, melainkan menjadi mediasi penuh melalui variabel PP dan KD yang jalurnya signifikan dengan kemampuan model menjelaskan data sebesar 39%. Untuk evaluasi model pengukuran, validitas dan juga reliabilitas menghasilkan data mentah telah berhasil diproses dan distandarisasi tanpa error sehingga aman untuk analisis di atas. Lalu ada combined loading and cross loading. Hasil uji hipotesis variabel KP tidak berpengaruh langsung terhadap KR, melainkan menjadi mediasi penuh melalui variabel PP dan KD yang terbukti signifikan dengan kemampuan model menjelaskan sebesar 39%. Next ada moderasi model GRAP, yaitu kelayakan model fit. Model penelitian dinyatakan fit dikarenakan indikator utama bernilai signifikan. Kekuatan prediksi model berada pada kategori medium dan sedang. Untuk efek moderasi ditemukan efek moderasi yang signifikan di mana variabel ED memperkuat dan memperlemah hubungan antara KP LIB terhadap KK. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.